Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Fadilah dengan NIM 23080106556. Saya akan menjelaskan tentang asal mula negara. Negara tidak dapat terbentuk dengan asal mula. Berbagai teori menjelaskan bagaimana negara bisa ada. Yang pertama, ada teori teokrasi. Teori teokrasi menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari Tuhan. Terdapat dua jenis dari teori teokrasi. Yang pertama, teokrasi klasik, yaitu kekuasaan diberikan langsung oleh Tuhan kepada penguasa yang dianggap sebagai titisan Tuhan. Yang kedua, ada teokrasi modern. Kekuasaan berasal dari Tuhan tetapi diberikan melalui proses sejarah kritik terhadap teori ini mencakup ketidaklogisan dan kesulitan dalam menentukan kekuatan yang dianggap sebagai titisan Tuhan. Yang kedua, ada teori hukum alam. Teori ini menjelaskan bahwa negara lahir dari hukum alam yang bersifat rasional dan irasional. Hukum alam dianggap sebagai landasan moral dan etika yang mendasari pembentukan negara. Tokoh Hugo de Groot menegaskan bahwa negara lahir secara alami dari kondisi alam tanpa intervensi manusia. Yang ketiga, ada teori perjanjian masyarakat. Diperkenalkan oleh Thomas Hobbes. Teori ini menjelaskan transisi dari keadaan tanpa negara ke pembentukan negara melalui kontrak sosial. Dalam pandangan Hobbes, masyarakat menyerahkan kekuasaan kepada penguasa untuk menciptakan ketertiban. John Locke menambahkan bahwa kontrak sosial juga melindungi hak asasi manusia. Yang keempat, ada teori kekuatan. Teori ini menjelaskan bahwa negara terbentuk melalui kekuatan fisik dan ekonomi. Kekuatan fisik berasal dari individu atau kelompok yang kuat, sedangkan kekuatan ekonomi berasal dari kelompok yang memiliki modal. Negara berfungsi untuk melindungi kepentingan kelas pemilik modal. Yang keempat, ada teori kekuatan. Teori ini menjelaskan bahwa negara terbentuk melalui kekuatan fisik dan ekonomi. Kekuatan fisik berasal dari individu atau kelompok yang kuat, sedangkan kekuatan ekonomi berasal dari kelompok yang memiliki modal. Negara berfungsi untuk melindungi kepentingan kelas pemilik modal. Yang kelima, ada teori positivisme. Dikenal melalui tokoh Hans Kelsen, teori ini menekankan bahwa negara dibentuk berdasarkan hukum yang sah. Negara lahir dari kesepakatan masyarakat untuk menciptakan hukum sebagai dasar pemerintahan, dengan fokus pada aspek yuridis dan konstitusi. Yang keenam, ada teori organis. Teori ini menggambarkan negara sebagai makhluk hidup yang memiliki struktur dan fungsi mirip dengan tubuh manusia. Negara mengalami siklus kehidupan dari lahir hingga mati dan memiliki organ-organ yang berfungsi untuk menjalankan kekuasaan. Yang ketujuh, ada teori garis kekeluargaan. Teori ini menjelaskan bahwa negara terbentuk dari keluarga yang bersatu. Negara dapat lahir dari garis keturunan bapak atau patriarkal atau ibu matriarkal, menekankan pentingnya struktur keluarga dalam pembentukan negara. Yang kedelapan, ada teori modern. Teori ini menyatakan bahwa negara lahir dari adanya bangsa. Cronenberg berargumen bahwa bangsa adalah prasyarat bagi negara, sedangkan Lockman berpendapat bahwa negara menciptakan identitas bangsa. Yang kesembilan, teori terjadinya negara secara primer. Teori ini menjelaskan proses pembentukan negara melalui 4 fase. Yang pertama, ada fase Genootschap, individu memilih hidup bersama. Yang kedua, ada fase Reich, pemilik tanah menyerahkan kekuasaan kepada penguasa. Yang ketiga, ada fase Staat, kekuasaan pusat mengontrol kekuasaan daerah. Yang keempat, fase demokratis natif atau diktatur, kedaulatan rakyat sebagai dasar negara. Yang ke-10, teori terjadinya negara secara sekunder. Teori ini menekankan pentingnya pengakuan dari negara lain untuk keberadaan suatu negara. Terdapat 3 jenis pengakuan. Yang pertama, pengakuan de facto atau sifat sementara. Pengakuan kedua, ada pengakuan de jure, permanen dan berdasarkan hukum. Yang ketiga, ada pengakuan atas pemerintahan de facto atau mengakui kedudukan pemerintahan tanpa mengakui eksistensi negara secara penuh. Yang kedua, ada lenyapnya negara. Negara dapat lenyap melalui revolusi, perubahan cepat, atau evolusi, perubahan perlahan. Terdapat teori-teori yang menjelaskan lenyapnya negara, termasuk teori organis, negara sebagai organisme hidup. Yang kedua, ada teori anarkis, anarkisme dapat menghancurkan negara, dan teori Marxis, pertentangan kelas dapat menyebabkan kehancuran negara. Faktor eksternal seperti kolonialisme, kemiskinan, kudeta, atau bencana alam juga dapat berkontribusi pada lenyapnya negara. Yang ketiga, hakikat negara. Hakikat negara adalah konsep kompleks yang mencakup aspek filosofis dan teori. Menurut Plato, negara memiliki 3 aspek, perasaan, akal, dan kehendak. Aristoteles menekankan bahwa hakikat negara adalah untuk mencapai kebahagiaan masyarakat. Terdapat berbagai teori yang menjelaskan hakikat negara, seperti teori sosiologis, negara sebagai institusi sosial atau organis, negara sebagai organisme hidup, dan teori hukum murni.
negara berkaitan erat dengan hukum. Pertama, teori sosiologis. Teori ini memandang negara sebagai institusi sosial yang muncul untuk mengatur kepentingan masyarakat. Negara adalah himpunan kehendak masyarakat yang bersatu untuk mencapai suatu tujuan bersama, dengan interaksi sosial dan kekuasaan sebagai elemen penting. Yang kedua, ada teori organis. Teori ini menggambarkan negara sebagai organisme hidup yang mengalami siklus kehidupan. Negara tumbuh, berkembang, dan memerlukan ruang hidup untuk berfungsi, dengan organ-organ negara yang saling berinteraksi untuk menjalankan fungsinya. Yang ketiga, ada teori ikatan golongan. Teori ini memandang negara sebagai gabungan kelompok masyarakat yang bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Negara diikat oleh kehendak bersama yang merupakan kesepakatan dari berbagai kelompok, bukan hanya kehendak satu golongan tertentu. Selanjutnya ada teori hukum murni. Teori ini menekankan bahwa hakikat negara berkaitan erat dengan hukum. Negara ada ketika terdapat hukum yang mengatur interaksi sosial. Konstitusi mencerminkan hakikat negara dan memberikan pemahaman tentang identitas dan tujuan negara. Yang kelima ada teori dua sisi. Teori ini memandang hakikat negara dari dua perspektif, sebagai fakta sosial dan sebagai lembaga hukum. Negara dianggap sebagai kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat, serta sebagai struktur organisasi yang diatur oleh peraturan hukum. Yang keenam ada teori modern. Teori ini menjelaskan hakikat negara melalui dua pandangan. Negara terbentuk karena adanya bangsa, dan negara memiliki kekuasaan untuk membentuk atau menggabungkan bangsa. Kedua elemen ini saling melengkapi dalam memahami eksistensi dan fungsi negara. Keempat, unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang merdeka. Pengakuan dari negara lain juga penting, dengan dua teori pengakuan, deklaratif, pengakuan bersifat deklaratif, dan konstitutif, yang berupa pengakuan diperlukan agar negara dianggap ada. Pemahaman unsur negara dapat ditinjau dari sudut pandang klasik, rakyat, wilayah, dan pemerintah, atau yuridis, subjek hukum dan hubungan hukum, dan sosiologis, faktor sosial, dan alam. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang asal mula negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.